karis, dan shalom. Pembacaan firman Tuhan terambil dari bagian lanjutan kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Mari kita membaca firman Tuhan. Surat Tuhan Yesus kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. I'm going to read from English version, New International Version, NIV. To the angel of the church in Thyatira write,
These are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire, and whose feet are like burnished bronze. I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensively unless they repent of her ways. I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am He who searches hearts and minds. And I will repay each of you according to your deeds. Now, I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold to her teaching and have not learned Satan's so-called deep secrets, I will not impose any other burden on you. Only hold on to what you have until I come. To him who overcomes and does my will to the end, I will give authority over the nations. He will rule them with an iron scepter. He will dash them to pieces like pottery, just as I have received authority from my Father. I will also give him the morning star. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So far the reading of the Word of God. Blessed are he who reads and those who listen and keeps the Word of God. Amen. Matanya bagaikan api, nyala api, dan kakinya bagaikan tembaga. Matanya bagaikan nyala api, dan kakinya bagaikan tembaga. His eyes are like blazing fire, and his feet are like burnished bronze. Itulah tema khotbah pada hari ini. Seperti yang selalu kita dengar dalam khotbah-khotbah sebelumnya, setiap saat Tuhan Yesus mengirim surat kepada ketujuh jemaat, ada 5-7 poin penting yang disampaikan kepada setiap jemaat. Ada
tujuan surat yang pertama, ada penjelasan, penyampaian diri dari Tuhan Yesus tentang sifatnya. Ada komplimen atau pujian, nomor 3. Nomor 4, ada celaan atau kritikan. Nomor 5, ada peringatan. Nomor 6, ada pemberian semangat. Dan yang terakhir, ada janji. As you have heard before that in the letters that our Lord Jesus Christ sent to the 7 churches, there are 5 to 7 important points that always come out in those letters that we can always remember. Those 7 points are the address, the salutation, where our Lord Jesus Christ is going to send his letter, number 1. And after giving the address, the name of the church that is going to have the letter, then number 2, you have the self-designation, where our Lord Jesus Christ is talking about his own characters, himself. Number 3, he always gives his compliment or commendation. Number 4, he gives his critiques and or condemnation. And then number 5, he gives his admonition or warning. Number 6, he will continue by giving his exhortation. And then the last one, he will close with his promise. Jadi 7 poin itu selalu muncul, dan saya ingin menyampaikan di awal khotbah ini agar kita bisa tertolong di dalam memahami ayat per ayat, poin per poin yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. By giving these 7 points, then you and me can follow the points by points of our Lord Jesus Christ, so we can understand easier and try to apply in our life. And these 7 points always come to these churches, except the 2 letters to the church in Smyrna and Philadelphia. They only got 5 points. And you can learn again next time when we go to the church in Philadelphia. Sekarang saudara-saudara, kita belajar nomor 1, poin pertama tentang alamat surat, tujuan surat, the address and the goal, the target of the letter, which is to the church in Thyatira, kepada gereja di Tiatira. Sekali lagi saudara, kalau saudara mau mengerti, memahami tentang gereja di Tiatira, maka saya ajak saudara untuk kita sama-sama ke peta. It's good to go to see this church in the map, as you can see in Indonesian Bible, you can see in the back of your Bible, actually in the last pages. And we can see together where these churches, or specifically where the church in Thyatira is. You can see there, I can point that Ephesus over down here, and then you go up to the north, you got Smyrna, and then on the more up, you got Pergamum or Pergamos church, and then on the bottom south of Pergamos or Pergamum, you got the church of Thyatira. So they are close to each other. In learning about this church or this place of the church in Thyatira, I found out that this church actually is in a place that not too big city as the other cities. Tiatira adalah kota yang tidak terlalu besar sejauh yang saya pelajari. Tapi meskipun kota ini, Tiatira ini kecil, di mana gereja Tuhan ini ada, namun
kota ini merupakan sebuah kota perdagangan dan terdapat bisnis. So there are high trading and good business in this city. One of the very famous business that you can learn from the Bible itself, it's actually the business or industry of purple clothes. Purple clothes. Ada satu bisnis besar yang begitu terkenal di kota Tiatira, itu dicatat juga di bagian Alkitab, yang saudara dan saya mau buka ayat itu supaya kita bisa lihat begitu pengaruhnya, begitu besarnya bisnis kain ungu ini sehingga itu tercatat. Nah, itu bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 yang bercerita tentang seorang wanita yang bertobat dan percaya dan terima Tuhan Yesus, dan dia menjadi alat dalam tangan Tuhan Yesus yang luar biasa. Tatkala Rasul Paulus mau menyeberang ke Eropa, ke Filipi di Eropa, di situ Tuhan menggunakan Lydia, seorang yang berasal dari Tiatira, dan dia mempunyai bisnis kain ungu. Saudara bisa melihatnya itu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Tatkala Rasul Paulus ada di Filipi. So you can see in Acts chapter 16, you can find there is a lady named Lydia who came from Thyatira. And this lady has a business with purple cloth. Saya bisa baca itu saudara di dalam Filipi Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Cukup 2 ayat itu kita bisa lihat konteksnya. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Ayat 14 dari Kisah pasal 16. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dia menjual kain ungu dari Tiatira. Lydia making money for her life by trading purple cloth. Why? Because in Tiatira at that time had the industry for purple cloth. Jadi di Tiatira ada industri kain ungu di mana orang-orang dari sana menjual kain ungu, dan dari situlah berkembanglah kota itu. Maka kota ini menjadi sebuah kota yang penuh dengan bisnis. Ada juga industri yang lain lagi yang ada di sana. Dan selain kain ungu itu ada berbagai macam trading, perdagangan dan bisnis yang ada di situ. Dan di dalam bisnisnya itu berjalan dengan begitu baik. Maka setiap bisnis atau company, mereka buat company dan membuat persekutuan. Dan setiap persekutuan company bisnis itu ada bosnya, ada pemiliknya. Dan setiap pemiliknya itu menguasai orang-orang, dan mereka karena tidak percaya Tuhan, mereka menggerakkan orang-orang yang ada di dalam company itu untuk menyembah pemilik company, pemilik bisnis sebagai dewa. Jadi saudara bisa lihat bagaimana mereka memiliki dewa-dewa yang begitu banyak. Dewa-dewa besar yang terkenal, yang umum, tapi juga ada dewa-dewa yaitu pemilik-pemilik company.
pemilik-pemilik perusahaan atau pemilik-pemilik bisnis yang pemilik itu, tatkala mereka mendapat keuntungan dan mereka mulai berpesta dan mulai bersukacita bersama, di situ terjadi kemabukan, pesta pora dan perzinahan, dan dianggap itu bukan dosa. Itu konteks di Tiatira. Sehingga sebentar kita masuk di ayat-ayat selanjutnya, saudara dan saya bisa paham kenapa kata perzinahan, kenapa kata-kata ini muncul di dalam ayat selanjutnya. Nah, ini konteksnya. This is the context. Now you can learn how and why our Lord Jesus Christ was talking about the adultery and fornication because of the trading companies and worshiping the honor of the company as a god, as well as the other gods that they have. And then when they have profit and they want to do their thing or party together, then they will do the party with drinking, and then they do all kind of sexual immorality there, and they don't think that's a sin. It's like, and you can see how hard the church member being there, that they have to be also in this company in order to make their life. It's so hard for them. And that's why you can see in the context of it. Jadi saudara bisa lihat konteksnya itu tidak gampang bagi jemaat di Tiatira. Tuhan Yesus melihat keadaan ini, melihat konteks yang ada yang begini sulit, dan terjadi kesulitan pergumulan bagi gereja. Dia tahu apa yang sedang, yang sudah dan akan terjadi. Maka dia datang dan dia mengatakan kepada jemaat apa yang dia tahu. Secara positif, secara negatif, secara pujian, secara kritik dan celaan. Tetapi sebelum itu dia mau kasih tahu karakternya, dirinya. Yaitu di dalam poin yang kedua. His self-designation. Dia punya pengenalan dirinya. Dia nyatakan sesuai dengan konteks. Karena konteksnya itu tentang dosa-dosa yang tersembunyi, tentang ketidaktaatan dan tentang kehidupan yang santai saja dan tidak melihat bahwa itu adalah hal yang berbahaya pada diri. Maka dia katakan, saya memiliki mata seperti api yang menyala-nyala. Maksudnya apa? Kalau mata biasa kan tidak bisa lihat yang tersembunyi. Tapi kalau mata yang seperti api yang menyala-nyala, Anda tidak bisa sembunyikan dosa yang tersembunyi. Dan selain daripada itu, selain dia bilang saya punya mata yang seperti api yang menyala-nyala, yang bisa melihat dan menyelidiki sampai yang paling terdalam, bahkan dikatakan di sini sampai nurani, sampai di batin yang paling terdalam sekalipun. Dia bilang saya tahu karena matanya itu. Because of his eyes are like blazing fire. Then he can see clearly all the actions and thoughts and minds and affections. All the things in the hearts of the people, even the members of the church. He knows. That's why before he said that he knows, he said, my eyes are like blazing fire. At the same time, because he is a just God, he also said, my feet are like burnished bronze. Kaki saya seperti tembaga, itu artinya powerful dan keras, dan saya tidak main-main dengan dosa itu. Jadi konteksnya memang dosa-dosa lagi tersembunyi, konteksnya orang tidak melihat bahwa hal itu sebagai satu yang berbahaya dan
melawan Tuhan, maka Tuhan kasih tahu saya ini begini. Dengan memberikan nama seperti itu dan memberikan dirinya seperti itu, mau membuka mata jemaat di Tiatira untuk melihat siapa Tuhan Yesus itu. You see, that's amazing, isn't it? That our Lord Jesus Christ mentioned in his self-designation about his characters, himself, so that they don't play around with him, but when they follow him, they must repent if they are in big sin, and they come to Lord and follow him perfectly, obey him perfectly, love him perfectly, 100%. They must 100% love him, obey him, follow him. That is what our Lord Jesus Christ is looking for. Mereka harus mencintai Tuhan dengan 100%. Mereka harus melayani, mentaati dan mengikuti Tuhan Yesus secara 100%. Karena matanya melihat perbuatan dan pikiran dan perenungan sanubari dan hati dan batin dan diri mereka itu sampai yang paling terdalam dan paling tersembunyi pun dia mengetahui, dan dia sangat adil. Dia ini dikatakan sebagai anak Allah. The one that has eyes like blazing fire, has feet like burnished bronze, is actually the Son of God. Ini satu-satunya ayat yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Ini pernyataan yang clear. Ini statement yang jelas bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Anak Allah artinya Allah. Ini firman Tuhan. Jadi dengan kata ini udah jelas sekali menunjukkan bahwa dia bukan saja manusia yang sejati, tetapi dia adalah Allah yang sejati. So this text proves to us that our Lord Jesus Christ is not only true man, but he is true God. Dia adalah Allah yang sejati, yang rela menjadi manusia. Sama seperti kita. Lahir di dunia, menderita, mati, dan bangkit, dan naik ke surga demi keselamatan kita. Dia sendiri di dalam suratnya menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kapan Tuhan Yesus katakan bahwa dia anak Allah? Ini jelas. Mana buktinya? Ini buktinya. If anybody is asking, can you prove me? Is there any text says that Jesus himself says that he is Son of God or he is God? This is text clearly says. Jesus himself says in his letter that these are the words of the Son of God. You can text in English also, I can read. So you can see that the word of God himself, Jesus himself says, these are the words of the Son of God. The Son of God. Firman kata-kata dari anak Allah. Kalau dalam pasal 1 dikatakan ini dari anak manusia. Jadi Tuhan Yesus dilihat sebagai anak manusia, the true man. But now you see he himself says that he is the Son of God. Dia adalah anak Allah. Anak Allah yang matanya seperti api, anak Allah yang kakinya bagaikan tembaga.
Anak Allah ini dia memperhatikan gereja. Anak Allah ini peduli pada gereja. Saudara, ini luar biasa. Saudara punya juru selamat yang adalah anak Allah. This is beautiful. This is comfort. This is wonderful. You can say, wow, what a wonderful Savior I have. Wow, juru selamat saya luar biasa sekali. Karena juru selamat kita bukan juru selamat yang manusia. Juru selamat kita adalah juru selamat yang adalah Allah. Karena dia adalah Allah, maka dia bisa membuka rahasia-rahasia surgawi. Saya tidak bisa buka itu. Hamba-hamba Tuhan tidak bisa buka rahasia surgawi itu. Nabi-nabi tidak bisa buka rahasia itu. Rasul-rasul pun tidak bisa buka rahasia surgawi itu. Yang bisa membuka rahasia surgawi hanya anak Allah yang ada di pangkuan Bapa, seperti dinyatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Saya akan baca itu supaya saudara lihat bagaimana rahasia dan pernyataan tentang Allah dan surga itu hanya bisa disampaikan oleh anak Allah saja. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. There is no one that can see God but the Son, the only begotten Son of God. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. But the only begotten Son, which is Jesus Christ, who is sitting on God's place, he is the one that gives that statement. Ini bukti dari Yohanes sendiri menyatakan bahwa hanya Tuhan Yesus anak Allah itulah yang bisa membuka rahasia. Dia ini datang membuka rahasia-rahasia surgawi yang saya nyatakan di sini. Bukan sayanya yang buka rahasia surgawi, tetapi Tuhan Yesus yang adalah anak Allah yang membuka rahasia surgawi. Dan bersyukurlah dan berterima kasihlah dan bersukacitalah hai saudara-saudara, karena kita memiliki juru selamat yang adalah anak Allah. Be glad all of the members of the church. Be happy because you and me have the Savior who is not only man but already is God. He was, and He is to come. He is the only begotten Son of God. Saya pikir saya perlu tandai dan garis bawahi dan gali dan nyatakan tentang kata anak Allah dalam teks ini. Karena ini sangat penting, sebab kalau saudara dan saya tidak perhatikan tentang Tuhan Yesus sebagai anak Allah, maka sia-sialah iman kita. Karena kita bukan percaya pada juru selamat yang Allah. Sebab kalau dia hanya manusia saja, atau nabi saja, atau orang kudus saja, bagaimana dia bisa nyatakan hal-hal surgawi? Tetapi bersyukurlah saudara dan saya punya juru selamat yang adalah Allah sejati. Yang sendiri katakan dan bersaksi sendiri bahwa dia adalah anak Allah. Makanya dikatakan saudara-saudara, gereja bertumbuh di mana orang mengaku Yesus Kristus sebagai anak Allah. Kalau gereja beribadah, bersekutu, tetapi tidak melihat Yesus, Tuhan Yesus sebagai anak Allah, itu bukan gereja. Itu bukan gereja. Itu gereja palsu. That is a false church. If you don't believe and confess and acknowledge that Jesus is the Son of God, then you are not a church. You are in a false church, or you are a member of a false church, and you need to repent. Because the only way Jesus is present, and the only way for a church to become a living right church, when the church acknowledge and confess that Jesus is the Son of God. So even though 1, 2, 3, only a little people, 2 or 3 people talking about
himself and acknowledge him as the Son of God, then he is present. And when he is present, that's the church. Jadi, saudara, di mana ada 2-3 orang berkumpul dan mengakui, menyatakan, berbicara tentang nama Tuhan Yesus, di situ ada gereja. Bukan masalah jumlahnya, tetapi di mana orang mengakui Tuhan Yesus sebagai anak Allah, di situ dia ada, dan di situ dianggap sebagai gereja yang benar. Di dalam gereja itulah ada orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dan beriman kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus karena dia adalah Allah. Because he is God. Dan he knows. Karena dia adalah anak Allah, makanya dia tahu. Karena dia ada anak-anak Allah yang punya mata seperti api, makanya dia tahu. Dia tahu semua, sampai yang paling kecil, sampai yang paling terdalam, sampai yang paling tersembunyi. Makanya dalam ayat selanjutnya dikatakan di dalam commendation-nya atau complimentsnya atau pujiannya, dia katakan, aku tahu. I know. Ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu. I know all your works. I know your deeds, your love, your faith, your service, your perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Look at that. He knows everything. This is the summary of his knowledge of the situation and condition of the church in Thyatira. Ini adalah ringkasan pengetahuan dari Tuhan Yesus yang matanya seperti api itu, mengetahui segala sesuatu yang ada di gereja Thyatira karena dia anak Allah. Maka dia tahu segala pekerjaan mereka, iman mereka, kasih mereka, pelayanan mereka, ketekunan dan kesabaran mereka, pekerjaan mereka yang sebelum-sebelum dan yang sekarang. Dia tahu semuanya. He knows everything inside out. Is that only in Thyatira? Apakah dia hanya tahu gereja di Thyatira saja? Oh no. He knows your church and my church. He knows your situation and my situation. He knows your condition and my condition. He knows your everything and my everything. He knows your mind and my mind. He knows your affections and my affection. He knows your heart and my heart. He knows your conscience and my conscience. He knows your thought and my thought. He knows your imagination and my imagination. He knows your dreams. He knows your thinking. He knows your action. He knows your emotions. He knows your logic and thinking. He knows your over logic and below logic. He knows your fear. He knows your excitement. He knows everything because he is the Son of God whose eyes like the blazing fire. The blazing fire. Lights, shines to every corner of your heart and your mind and your affection, as well as your reins and your logic and even your psychologic. Amazing, isn't it? Ini luar biasa, saudara-saudara. Seluruh keberadaan kita, karena dia adalah anak Allah, dia adalah Allah yang matanya seperti api yang bernyala-nyala itu, yang terang benderang bersinar ke seluruh sudut-sudut kehidupan kita, sampai ke sudut-sudut nurani kita,
hati kita, perasaan kita, jiwa kita, pikiran kita, hati kita, emosi kita, kekhawatiran kita, semangat kita, keinginan kita, kekhawatiran dan lain sebagainya itu dia ketahui, bahkan sampai di logik kita, yang di atas logik, di bawah logik, semua itu dia mengetahui. Makanya saudara lihat di dalam ayat yang ke-19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, baik imanmu, baik pelayananmu, baik ketekunanmu. Aku tahu pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari pekerjaan yang pertama. Pekerjaanmu yang sekarang lebih banyak dari pekerjaanmu yang sebelum. Saya tahu. Ini menunjukkan bahwa saudara dan saya punya kehidupan pelayanan. Mulai dari sekarang dia tahu, yang sebelum-sebelum juga dia tahu. He knows all our works now even before. Even the one that comes in the future. He even knows. Dia tahu itu semua. Maka itu dia kasih pujian. Dia kasih komplimen. Dia katakan, kamu punya kasih, saya senang. Dia senang dengan kasih mereka. Dia senang dengan pelayanan mereka. Dia senang dengan ketekunan mereka. Dia senang dengan pekerjaan mereka. Dia senang dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dan ini satu komplimen yang menunjukkan bahwa gereja di Tiatira ini bisa menjadi sebuah gereja yang model. This is almost like a model church. It's like a good example to many churches. Because our Lord Jesus Christ summarized all the good things. But at the same time, He was also talking about the weakness. There are some weakness that He found out, and He said to them, but I have something that against you. Nevertheless, I have this against you. That is the next point, his condemnation. The critics, the negative thing, the wrong things, the sin that are growing, spread it in the church of Thyatira. I have this against you. Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dia mendapati kesalahan, perbuatan-perbuatan jahat dan dosa di dalam jemaat ini. Inilah poin nomor 4. Kritik, celaan, kondemnasi, penyalahan dari Tuhan Yesus sebagai anak Allah kepada gereja yang ada di Tiatira ini. Awalnya dia katakan semua bagus, dia senang. Tetapi selanjutnya dia nyatakan ada kesalahan. Dan kesalahan yang dia ungkapkan adalah yang pertama. Seorang yang perempuan yang bernama Isabel. Perempuan ini
mengklaim dirinya sebagai seorang nabiya. Dan perempuan ini yang mengklaim dirinya sebagai nabiya, dia mempengaruhi banyak jemaat. Dan isi pengaruhnya dia menarik mereka untuk bersama-sama bergabung dalam persekutuan untuk menyembah berhala, makan makanan berhala, bahkan mengadakan pesta prostitusi, fornikasi, dan perzinahan itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya di dalam poin pertama, keadaan di Tiatira, oleh karena keadaan yang menjadi kota bisnis, kota trading, kota perdagangan, dan di dalam situ ada company-company, perusahaan-perusahaan yang mengadakan ibadah-ibadah berhala, di mana pemilik perusahaan itu dianggap sebagai dewa dan diminta untuk disembah. Dan di dalam persembahan, persekutuan, sukacita, cinta pada dewa itu ada kemabukan, ada pesta pora, dan ada juga pesta perzinahan. Dan mereka menganggap ini hal yang biasa, dan ini dibuat oleh orang-orang di luar gereja sebenarnya. Ini adalah tindakan perbuatan-perbuatan orang-orang non-gereja, non-percaya. Orang-orang yang menyembah berhala tadi, menyembah dewa-dewa, dan menyembah pemilik-pemilik perusahaan yang dianggap sebagai dewa, dan mungkin orang-orang tua mereka itu disembah. Tetapi perbuatan-perbuatan jahat yang di luar ini diikuti oleh orang-orang gereja, beberapa dari orang-orang gereja yang dipimpin oleh seorang wanita yang namanya Izabel. Di dalam meneliti tentang perempuan yang bernama Izabel ini, ada beberapa yang menafsir bahwa kemungkinan Izabel ini adalah seorang wanita, dan nama Izabel ini digunakan sebagai nama perlambang untuk mengingat akan si Izabel yang ada di Perjanjian Lama dalam 1 Raja-Raja pasal 16, 17, 18, 19, 20, dan 1 Raja-Raja atau 2 Raja-Raja sebenarnya pasal 9 yang saudara dan saya bisa lihat, tapi terlalu panjang untuk kita baca. Tapi saudara bisa baca di rumah tentang si Izabel yang adalah istri dari Ahab, Raja Ahab itu. Yang memang dia itu begitu jahat melawan Nabi Tuhan, hamba Tuhan yaitu Elia. Dan melawan Tuhan dengan mengumpul nabi-nabi Baal dan nabi-nabi yang lain. Itu saudara bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-16, 17, dan 18, 19, dan 20. Dan khususnya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 itu saudara bisa lihat sedikit, dan saya bisa sampaikan ada berapa banyak nabi-nabi yang dia kumpul untuk tidak menyembah Tuhan, tetapi nabi-nabi dari ilah-ilah lain, yaitu nabi-nabi Asyera dan nabi-nabi Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu. Ada 450 orang nabi Baal. They are 450 prophets of Baal. Idol. Ini saudara bisa bayangkan nama Izabel tadi dihubungkan dengan Izabel di Perjanjian Lama yang menyembah berhala, makanya nama ini keluar. Jadi bisa Izabel ini hanya nama saja untuk mengarah pada perempuan yang ada yang memimpin di gereja di Tiatira yang mempengaruhi jemaat untuk menyembah berhala itu. Karena dia seperti yang dibuat oleh Izabel, bukan saja ada 450 nabi, tetapi juga ada nabi-nabi Asyera, jumlahnya ada 400. Jadi tambah ini sudah 850 nabi. Wow. Banyak sekali nabi-nabi berhala pada zaman Ahab yang menyembah berhala, dan artinya tidak mengakui Tuhan sebagai Allah mereka. Tidak menerima dan mengakui
Allah Yahweh, Allah perjanjian sebagai Allah mereka, mencampur aduk dengan Allah Baal dan Asyria. Perempuan inilah yang namanya Izabel. Itu pemahaman, penafsiran yang pertama. Nama ini muncul. Tapi bisa juga ini Izabel namanya sama. Bisa saja namanya sama dengan Izabel yang ada di perjanjian lama. Tapi konteks di perjanjian lama memang cocok. Tapi bisa saja yang saya katakan tadi, seperti tadi, kalau saudara ingat khotbah yang lalu tentang Balaam dan Bileam, itu juga ada bicara tentang itu. Mengajar pengajaran Balaam dan Bileam, berarti kembali ke perjanjian lama. Sekarang Izabel kembali ke perjanjian lama. Tapi bisa juga namanya Izabel juga. Tapi juga ada yang lain. Orang ini selain dia namanya Izabel atau ini nama lambang yang mengingat kepada perjanjian lama, bisa saja juga dia memang namanya begitu. Dengan kata wanita, itu dalam bahasa asli kalau kita pelajari, itu adalah your woman. Maka dengan kata your woman, wanitamu, dalam bahasa asli, maka ada yang menafsir bahwa Izabel atau wanita atau yang mengklaim diri sebagai nabi ini bisa saja istri dari pendeta atau istri dari pastor, istri dari gembala yang ada di situ, sehingga dia punya power. Nah, ini agak mirip dengan istri dari Ahab. Itu penafsirannya seperti begitu. So people think that this Izabel might be the name symbolic Izabel in Old Testament, or maybe this Izabel is the name Izabel same like Izabel in the Old Testament. And somebody also say that this Izabel, because it says in original is your woman, so it might be the wife of the pastor in Thyatira, the wife of the shepherd, the leader in Thyatira. And that's why she has some power to influence the people to worship other gods and even join the adultery and fornication. If that's true, brothers and sisters, this must be quite awful. Kalau itu betul, ini suatu hal yang sedih sekali. Karena pemimpin gereja mengajar jemaat dan jemaat begitu luar biasa, jemaat begitu penuh dengan kasih, jemaat begitu penuh dengan pelayanan, jemaat penuh dengan kesetiaan dan ketekunan, jemaat penuh dengan kesabaran, jemaat penuh dengan pekerjaan-pekerjaan luar biasa melayani Tuhan. Tapi di balik itu ada pemimpin perempuan yang menderek, mempengaruhi beberapa jemaat untuk menyembah berhala dan berbuat melawan firman Tuhan. Maka Tuhan sangat sedih dan kecewa. Maka Tuhan bilang, saya kasih kesempatan dia bertobat. Kalau dia tidak bertobat, saya akan bawa dia ke tempat pemberingan. Seperti dia suka ke tempat tidur, saya kasih dia di tempat tidur juga. Dia bilang, saya akan datang dan menghukum perempuan ini. I have given her time to repent of her immorality. But she is unwilling. Dia tidak mau. Unwilling artinya dia tidak mau, dia menolak. So I will cast her on a bed of suffering. Saya akan membuat dia menderita di atas tempat tidur. And I will make those who commit adultery with her suffer intensively unless they repent of her ways. Mereka yang ikut dia, mereka yang terpengaruh oleh dia, mereka yang condong, mereka yang berbuat seperti perempuan Izabel ini, mereka juga akan dihukum kecuali mereka bertobat. Ini adalah menunjukkan Tuhan sebagai kaknya, sebagai tembaga yang penuh dengan justifikasi, yang penuh dengan keadilan, yang menurunkan disiplinnya. Nah, sekarang kenapa? Kok ini bisa terjadi? Why this church that seemed to be very nice and good and very spiritual now become unspiritual as well on the other side?
Saya bisa renungkan ini saudara-saudara. Ini kenapa? Ini karena gereja berjalan penuh dengan emosional. Dan sering terjadi begitu. Kalau gereja terlalu penuh dengan emosional, action dan affection, maka akan kehilangan disiplin dan pengajaran doktrin. Ini adalah satu yang berjalan keluar, ada satu arah yang berbeda dengan gereja di Efesus. Di Efesus mereka begitu kuat dengan pengajaran, begitu kuat dengan disiplin, tetapi affection, love-nya tidak ada, jadi dingin. Di pihak lain gereja di Tiatira ini penuh dengan affection dan love dan passion, tetapi hampir tidak ada disiplin. Maka ada wanita, ada pemimpin yang naik di depan mimbar dan di depan mempengaruhi orang-orang jemaat sehingga disiplin jadi lemah. Ini saudara dan saya bisa belajar bahwa seharusnya ada keseimbangan supaya ekstrim yang satu bisa seimbang dengan tidak jatuh ke ekstrim yang lain. Jangan kita jatuh ke ekstrim yang penuh dengan doktrin dan logik dan teaching dan disiplin, tetapi kaku kering sehingga menjadi kering karena tidak ada affection dan emotional. Di pihak lain jangan kita ekstrim ke love and affection. Pada akhirnya tidak ada disiplin dan teaching. Ini dua ekstrim yang sering harus kita belajar untuk diseimbangkan. Supaya yang penuh dengan disiplin dan penuh dengan pengajaran yang luar biasa dan doktrin yang dalam, jangan menjadi gereja yang kering. Di pihak lain gereja yang penuh dengan affection dan emosional. Jangan hanya lompat-lompat dan menari-nari dan menangis dan tertawa-tertawa. Terus pengajarannya tidak kuat dan terima-terima saja orang boleh berkhotbah semaunya. Maka terjadi seperti di Tiatira dan Tuhan tidak mau itu. Ini bukan saja di gereja, di rumah juga bisa begitu. Kalau rumah hanya penuh dengan ajaran dan disiplin yang keras, tidak ada affection dan love dan cinta kasih, rumah menjadi kering. Dan Tuhan bilang itu tidak betul. Harus ada love. Dan rumah yang penuh dengan love dan affection, tidak ada disiplin dan teaching, itu juga bisa berbahaya, anak jadi liar. Karena tidak ada direction. Akibat gereja ini yang penuh dengan cinta kasih dan affection dan ketekunan dan kesabaran dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dia buat untuk menunjukkan cinta kasih itu tanpa disiplin, tanpa excommunication, maka Tuhan Yesus sendiri datang memberikan disiplin itu. Because this church only had the affection and love and perseverance and serving without having strong discipline, then our Lord Jesus Christ himself as God and as the head of the church came down by himself and he exercised the discipline. Itu yang kita bisa belajar. Saudara, jangan main-main. Pelajaran yang kita belajar di gereja kita untuk bagaimana kita seimbangkan dan kita jaga supaya jangan Tuhan sendiri datang dan exercise disiplin. Kita harus jalankan disiplin di gereja kita dan di rumah kita. Dia bilang tidak bertobat, dia jalankan disiplin. Disiplinnya apa? Dia akan kirim perempuan ini ke tempat tidur penderitaan, itu berarti dia menderita berat. Sudah menderita berat lagi, dia bilang anak-anaknya semua akan kubunuh, kumatikan. Itu saya kira cukup keras. That is a very
strong, heavy discipline. And because of the big sins of this lady, I will strike her children dead. I will strike her children dead. Wow. Saya akan datang dan mematikan anak-anaknya. Anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan ketahui bahwa aku adalah Tuhan. Dan aku mengetahui hati dan batin. Si wanita itu, si Isabel kena hukum, anak-anaknya juga kena kematian akibat action dari mamanya. Dan sudah lihat di sini, seorang ibu punya pengaruh. Seandainya ibu berbuat begitu, tentu anak-anaknya juga bisa kena pengaruh. The action and deeds and thinking and logic and affection and attitude of a mother or a woman can have influence to the children. And that's why God give discipline. And the children can also follow the mother's way as well. Jadi perbuatan dari ibu bisa mempengaruhi ke anak-anak, maka anak-anak juga kena. Selain kepada ibu ini, selain kepada Isabel, selain kepada anak-anak, dia juga bilang dengan disiplin, exercise disiplin, Tuhan Yesus katakan sebagai Allah yang justice, dia bilang apa? Yang mengikuti cara-cara perempuan ini dan ways-nya dan hidupnya dan sikapnya, pergi menyembah berhala dan berbuat perbuatan perzinahan ini, mereka juga akan mendapat hukum. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, akan kulemparkan mereka ke dalam kesukaran besar. Bahasa Inggrisnya great tribulation. Great tribulation. I will make those who commit adultery with her suffer intensively unless they repent of her ways. Kecuali mereka bertobat. Kecuali mereka bertobat. Maksudnya, kecuali kalau mereka dengar apa yang saya katakan sekarang dan mereka bertobat, mereka tidak kena ini. Tetapi kalau mereka terus ikut apa yang diajak dan diajar dan dipimpin secara misleading oleh wanita ini, Isabel ini, mereka pun akan dapat disiplin oleh Tuhan sendiri. Itu menunjukkan keadilan Tuhan dan Tuhan tidak main-main. Dan ini kita belajar dari Tuhan. Bagaimana kita saat ini belajar untuk menghargai, mendengar, menghormati apa yang Tuhan katakan. Dan kita belajar juga untuk menjaga gereja kita di mana kita berada untuk tidak berkompromi, bahasa Inggrisnya toleransi, dalam arti mengkompromikan diri dan ikut dengan kejahatan. Tidak ada toleransi dengan kejahatan. Itu yang Tuhan minta di sini, tetapi memegang dan mentaati kebenaran dan firman Tuhan. Tuhan adil. Maka dalam poin yang ke-6 dia berikan semangat. Dia bilang itu kepada mereka yang tidak taat. Tapi pada mereka yang taat, kepada mereka yang dengar, dia bilang pegang terus sampai aku datang. For you who is faithful, hold this faithfully until I come back. Ayat yang ke-25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Sebab aku tidak akan menaruh beban atasmu. Karena saya akan menghakimi sesuai dengan perbuatan
Jadi Tuhan tidak sembarangan memberikan penghukuman atau disiplin kepada orang yang tidak buat itu. Hanya kepada mereka yang buat saja. Ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu kamu orang-orang yang lain yang ada di Tiatira, maksudnya dalam gereja ini, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggung beban lain kepadamu. That's not your problem, but that's their problem. Ini bukan masalahmu, ini masalah mereka. Jadi masalah mereka yang kena. Masalah kamu tidak, saya tidak akan kasih kamu beban. Hanya kepada mereka yang ikut perempuan ini, only those who follow this woman and follow her teaching and all the action of her, those are the one that will get the punishment, got the discipline. But for you guys, you over here that listen, follow me, I will not give this burden to you. Saya tidak akan memberikan beban kepadamu. Hanya mereka itu ditambahkan lagi, bukan saja yang menyembah berhala dan ada dalam perzinahan, bahkan dikatakan yang belajar tentang seluk-beluk iblis. Apa itu seluk-beluk iblis? Dalam 1-2 penjelasan dikatakan bahwa yang dimaksud seluk-beluk iblis yaitu mereka coba masuk di dalam perbuatan-perbuatan jahat, penyembahan berhala dan perzinahan itu, dan mereka coba untuk masuk ikut-ikut semua, dan mereka bilang, inilah kita mau coba-coba mengetahui seluk-beluk iblis itu. Tapi sebenarnya bukan pergi mau mencari tahu, menyelidiki dan mau belajar seluk-beluknya, tetapi terlibat di dalam itu. So they are not only going to just to church or try to understand, but they were even involved in those actions. Mereka terlibat di dalam itu sehingga Tuhan tahu ini luar biasa, ini dalam dan detail sekali. Bagaimana keadaan ini. Tetapi di dalam poin yang ke-6, saudara, Tuhan Yesus luar biasa. Dia nyatakan kebenaran secara langsung, to the point, directly speaking. Tidak main-main, langsung omong kesalahan mereka. Tetapi yang tidak buat itu, dia juga langsung kasih tahu bahwa inilah semangat, inilah dorongan, inilah motivasi, inilah eksortasi, inilah ajakan. Pegang itu. This is my exhortation and motivation for you who are not doing that kind of evil doing. I will not give this burden to you, but you be faithful and continue to follow me until I come. Because I know the hearts and the minds and affection and your reins. Tuhan Yesus mau supaya jemaat ini bertumbuh. Tuhan Yesus mau supaya yang jatuh dalam dosa pun bertobat dan bertumbuh. Tuhan Yesus mau seluruh anggota jemaat itu berubah dan menyembah dan mengikuti Tuhan secara 100%. Sehingga mereka bisa jadi seperti gereja yang ada di Smyrna dan seperti gereja yang ada di Philadelphia. Dia mau seluruh anggotanya yang dikatakan hamba-hambanya, pengikut-pengikutnya, mengasihi dia secara 100%. Menjalankan pengajaran secara 100%, disiplin secara 100%, cinta kasih dan ketabahan dan ketekunan dan kesabaran dan pekerjaan lebih luar biasa secara 100%. Makanya dia bilang siapa yang punya telinga, dengar. Saudara juga sekarang punya telinga kan? You have an ear. You must listen to the word that comes now to the Holy Spirit. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Dia ingin memberikan semangat supaya jangan saja dengar dari telinga dari sini dan keluar ke sana, tidak masuk di dalam hati.
tetapi maunya dengar, masuk di hati, di batin dan sanubari, sehingga bisa merubah semua kehendak dan keinginan dan imajinasi dan logika dan kemauan dan emosional, logik dan psikologik diri semua menjadi orang surgawi. Maka dia katakan nomor 7 yang terakhir, janji diberikan. The last point, number 7. When you listen, you are the conqueror. And you will be going to be more than conqueror. Anda menang. Yang mendengar, Anda menang. Menang di dalam Tuhan. Maka dia yang menang dikatakan dalam ayat selanjutnya. Ayat 26-27. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan mereka akan diremukan seperti tembikar periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan ku karuniakan bintang timur. Saya baca ayat ini, ternyata ayat ini adalah merupakan gaung dari apa yang sudah disebutkan di dalam Mazmur pasal yang kedua. It is also almost the same like what it says in Psalm 2. I'm going to read that. Mari kita melihat di dalam Mazmur pasal yang kedua ayat 8 dan ayat yang ke-9. Itu kalimatnya hampir sama tentang bagaimana Tuhan Yesus yang adalah anak Allah dan datang seperti manusia, dan kemudian dia menjadi sebagai raja yang memerintah seluruh dunia, memerintah segala sesuatu dengan tongkat besi. Saya baca ayat yang ke-7 dulu sampai yang ke-9. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Dan engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Itu kata, gada besi. Memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Persis seperti yang dikatakan di ayat yang tadi 26, 27. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Luar biasa. Itu ayat di Mazmur pasal 2 ini arahnya ke Tuhan Yesus yang adalah anak Allah yang menjadi raja, yang memegang tongkat besi dan yang memerintah. Tetapi ayat ini Tuhan Yesus katakan, siapa yang menang, yang percaya dia dan mengikuti dia, mereka juga diberikan ini. Sama seperti aku dapat dari Bapa, aku berikan kepadamu. Nah, ini janji yang luar biasa. Kita seperti raja-raja waktu itu. Tatkala kita bertemu dengan Tuhan Yesus, tatkala Tuhan Yesus ambil datang, kita juga menjadi seperti dia. Karena memang kita juga anak-anak Allah. Bukan anak-anak Allah seperti dia. Kita adalah anak-anak angkat Allah. Tuhan Yesus adalah anak Allah, tapi kita diangkat menjadi anak-anak angkat. Maka apa yang dia warisi sebagai anak, kita juga mendapat warisan itu sebagai anak-anak angkat. The adoption children of God because of our Lord Jesus Christ. And so, He is the King. We also got the heir as a king. So we can also rule over the nations. And so we could also not only rules, but also we have the authority over the nations and rule with iron scepter, just like our Lord Jesus Christ, iron scepter. And we also will dash them, those people, to pieces like pottery. We got it because of our Lord Jesus Christ. Kita dapat itu karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dapat dari Bapa, kita juga dapat dari Bapa untuk
mengatur seperti raja, sama seperti dia raja. Janji dia yang berikut, bukan saja seperti raja, kita diberikan morning star. We also got morning star. Banyak orang dengar kata morning star, tapi apa artinya? Banyak anak-anak dikatakan morning star. Ada gereja juga sebut nama morning star. Apa saudara tahu itu morning star? Ini dikatakan di sini, yang menang akan diberikan, dikaruniakan bintang timur atau bintang fajar. Saya coba teliti kata ini, ternyata ada hubungannya dengan apa yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 12, bahwa orang-orang yang ikut Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan itu, mereka itu akan bercahaya. Bercahaya. Dalam hal yang lain, dalam kitab Matius juga dikatakan bahwa kita bagaikan matahari yang bercahaya. Jadi morning star adalah bintang yang bernyala di bagian timur itu di pagi hari. Itu adalah bintang yang bercahaya. Jadi kata cahaya itu yang perlu kita lihat. Cahaya seperti bintang, cahaya seperti matahari. Kenapa? Itu menunjukkan the glory. So whoever have Jesus Christ, whoever follow Jesus, you are like the morning star, like a sun shines. It's the glory, full of glory and splendor. Wow, luar biasa bukan? Luar biasa bukan? Kita jadi seperti bintang fajar, bintang timur yang bercahaya secara mulia. Jadi kita menjadi mulia karena Tuhan Yesus. Mari kita muliakan Tuhan untuk kasih Dia yang telah membuka semua rahasia ini, yang telah menyatakan semua kasih-Nya dan pengetahuannya dan disiplinnya untuk kita belajar, untuk kita tunjuk bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang akan mewarisi semua itu, termasuk morning star. God bless. Amin.